Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Herdian, kelas 11-2 TPH. Akan mempresentasikan tentang padigogo. Padigogo, nama latinnya Orja sativa L. Ini gambar padigogo. Deskripsi. Padigogo merupakan jenis padi yang ditanam pada area lahan kering atau lajim disebut dengan padi tegalan. Budidaya padigogo sama sekali tidak membutuhkan irigasi dan dapat diaplikasikan di daerah bercurah hujan rendah. Perbedaan dengan padi biasa, padigogo ditanam di ladang, tidak ada pengairan. Benih padigogo umumnya langsung ditanam di lubang tanah memakai tugal. Umumnya tidak ada perawatan tanaman setelah benih ditanam sampai masa panen. Tidak ada pemberantasan hama yang menyerang tanaman. Padi sawah ditanam di sawah, ada pengairan yang kontinu. Benih padi disemaikan dahulu sebelum ditanam. Ada perawatan yang teratur sejak benih ditancapkan sampai masa panen. Ada upaya pemberantasan hama seperti hama sampai masa menjelang panen. Taksonomi, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae. Kelas Monocotyledonae, ordo Phales, famili Graminae, genus Orija, spesies Orja sativa L. Morfologi, batang berluas-luas, daun seperti pita dan bersisik, akar serabut, bunga memiliki dua jenis kelamin dan bakal di atas, biji tertutup oleh lema dan varia yang membentuk gabah berlapis. Ini merupakan gambar dari taksonomi dan morfologi padigogo. Cara tumbuh iklim tropis atau subtropis. Suhu 22-23 derajat. Curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Ketinggian 0 sampai 650 mdpl. pH 5,5 sampai 8. Tanah lempung. Proses budidaya. Pengolahan tanah. Lahan dibersihkan dari tanaman pengganggu dan rumput sambil memperbaiki pematang dan saluran drainase. 2. Tanah dibajak 2 kali pada kedalaman 25 sampai 30 cm. Tanah dibalik. Pemupukan organik diberikan pada waktu pembajakan yang kedua sebanyak 20 ton per hektar. 4. Untuk menghaluskan tanah digaruk lalu diratakan. 5. Tanah dibiarkan sampai hujan turun. Ini merupakan gambar pembajakan. Penanaman, tanam disebar dengan menyebar rata di atas tanah lahan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 2. Cara tanam alur. Lahan yang telah dipersiapkan dibuat alur-alur sedalam 3-4 cm dengan jarak antara alur 20-25 cm. Kemudian dalam alur tersebut disebarkan benih padi secara iciran, artinya benih padi dijatuhkan secara manual dengan tangan dan diatur sedemikian rupa sehingga benih jatuh dalam alur tersebut secara merata. Setelah itu, benih dalam alur ditutup kembali dengan tanah. Kebutuhan benih cara tanam alur ini berkisar antara 4-50 kg per hektar. Jadi lebih sedikit dibandingkan dengan sistem sebar. 3. Tanam tugal dengan cara membuat lubang dengan jarak 20 x 20 cm, lalu benih padi gogo dimasukkan ke dalam lubang sebanyak 2-3 butir. Setelah itu, lubang ditutup. Ini gambar penanaman padi gogo. Pemeliharaan, penyiangan dilakukan secara manual dengan menggunakan arit atau cangkul kecil. Pembumbunan dan penyulaman dilakukan bersamaan saat penyiangan pertama, yaitu saat tanaman pada umur 3-4 minggu atau 8 minggu. Penyiraman dilakukan dengan cara menggunakan gembor dan bisa juga hanya mengendalikan hujan karena padi gogo tergolong padi yang kuat, berbeda dengan saudaranya yaitu padi sawah yang harus banyak memerlukan air. Ini gambar penyiangan dan penyiraman padi gogo. Pemupukan. Ini pemupukan yang sudah disediakan oleh kami, tinggal kalian semua bisa menganalisinya sendiri.
Pengendalian OPT. Pengendalian hama dan penyakit pada padi gogo tergolong mudah karena padi ini sangat kuat sehingga jarang terserang hama dan penyakit. Penyemprotan pestisida pada padi gogo hanya dilakukan bila sudah terlalu parah. Gambar dan hama. Hama wareng. Nama latinnya Fulgoromorpha. Penyakit belas Fricularia oryzae. Panen. Perontokan. Perontokan dilakukan secepatnya setelah panen. Gunakan cara diinjak-injak sekitar 60 jam orang untuk 1 hektar. Dihempas dibanting sekitar 16 jam orang untuk 1 hektar. Dilakukan 2 kali di 2 tempat terpisah dengan menggunakan mesin perontok. Waktu dapat dihemat. Perontokan dengan perontok pedal mekanis hanya memerlukan 7 sampai 8 jam orang untuk 1 hektar hasil panen. Pembersihan. Bersihkan gabah dengan cara diayak, ditapi atau dengan blower manual kadar. Kotoran tidak boleh lebih dari 3%. Dan ini contoh membersihkan gabah padi. Penjemuran. Jemur gabah selama 3-4 hari selama 3 jam per hari sampai kadar airnya 14% secara tradisional. Padi dijemur di halaman. Jika menggunakan mesin pengering, kebersihan gabah lebih terjamin daripada dijemur di halaman. Penyimpanan. Gabah dimasukkan ke dalam karung dan dijauhkan dari beras karena dapat tertulari hama beras. Gabah siap dibawa ke tempat penggilingan beras atau huler. Penggilingan. Beras dimasukkan ke dalam alat penggiling dan secara otomatis bulir beras dan biji akan terpisah. Pemasaran. Beras yang sudah jadi bisa langsung dipasarkan ke pasar atau dijual supermarket. Harga tergantung kualitas dan jenis beras yang digunakan. Ini analisis usaha padi gogo yang telah kami persiapkan. Tinggal dilihat saja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.